kegiatan untuk menyenangkan. Kesenangan dimulai dari saat kamu mencoba menggabungkan bahan-bahan percobaan, melihat reaksi yang terjadi dan hasil dari percobaan tersebut. Ya ganti. Kegiatan percobaan tersebut dapat dilaporkan dalam bentuk laporan. Laporan memudahkan orang mengklarifikasi, mendeskripsikan, menggambarkan, dan memberi informasi faktual. Laporan dapat ditemukan di buku referensi. Beberapa contoh laporan yaitu ensiklopedia, dokumen, buku panduan, laporan eksperimen, dan presentasi kelompok. Pada bab ini kamu akan mempelajari langkah mengidentifikasi informasi dalam laporan percobaan, menyimpulkan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan, menelaah struktur dan kaidah kebahasaan laporan percobaan, serta langkah penulisan laporan percobaan. Ya ganti. Maju. Wis. Tahan tahu. Pembelajaran melalui kegiatan percobaan melatih dan membiasakan kamu terampil menggunakan alat, merangkai percobaan, dan menentukan hasil percobaan. Kegiatan ini juga bertujuan agar kamu mampu mencari dan menemukan berbagai jawaban atau persoalan-persoalan yang dihadapi dengan mengadakan percobaan sendiri. Kegiatan percobaan dapat melatih kamu berpikir ilmiah atau scientific thinking dan meningkatkan sikap ilmiah. Informasi dalam laporan percobaan. Teks laporan percobaan berbeda dengan teks laporan. Laporan percobaan memuat informasi-informasi khusus tentang percobaan yang telah dilakukan. Sementara itu, teks laporan dapat berupa laporan pengamatan. Sebagai pengingat, laporan adalah teks yang menyajikan informasi tentang sesuatu sebagaimana adanya. Informasi yang dilaporkan merupakan hasil observasi dan analisis yang sistematis. Ya ganti. Aku mau 3. 1. Pengertian dan ciri-ciri laporan percobaan. A. Pengertian laporan percobaan. Teks laporan percobaan atau eksperimen adalah teks berisi paparan data secara terperinci, hasil praktek, pengamatan, dan penelitian. Teks laporan percobaan ditulis berdasarkan percobaan data setelah pengamatan, selesai melakukan percobaan atau penelitian. Kegiatan percobaan atau penelitian ini dikenal memperoleh pengetahuan dalam bidang ilmu, alam, psikologis, atau sosial. Teks laporan percobaan penting untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan dan data yang didapatkan. Teks laporan percobaan juga salah satu bentuk komunikasi ilmiah secara tidak langsung dengan orang lain. Penulisan teks laporan percobaan harus jelas, lengkap, dan tidak bertele-tele agar pembaca dapat memahami isi teks dengan baik. Kejelasan teks laporan percobaan diperlukan dengan pemakaian bahasa, istilah, atau kata-kata yang mudah dipahami, dicerna, dan dimengerti bagi pembaca. Ganti. B. Ciri-ciri teks percobaan. Teks laporan percobaan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Teks laporan percobaan disusun berdasarkan hasil percobaan, pengamatan, atau penelitian disertai pemecahannya. 2. Pembahasan masalah teks laporan percobaan ditemukan sebagai objektif sesuai realitas antar fakta dan teks laporan percobaan disusun berdasarkan struktur isi teks secara runtuh dan sistematik. 4. Teks laporan percobaan menggunakan bahasa ilmiah baku, jelas, komunikatif, dan logis sehingga tidak terbuka kemungkinan adanya ambiguitas, ketaksaan ataupun pemikiran luar. 5. Teks laporan percobaan ditulis dengan data lengkap sebagai pendukung laporan. 6. Teks laporan percobaan dibuat menarik dan interaktif. 7. Teks laporan percobaan menuntaskan masalah-masalah yang dimunculkan secara terperinci dan lengkap. Dalam melakukan kegiatan percobaan, kamu harus memiliki sikap ilmiah. Pola berpikir dan bersikap ilmiah akan bermanfaat dalam memecah masalah yang
ditemui sehari-hari. Sikap ilmiah yang harus dilakukan. 1. Mampu membedakan antara fakta dan opini. 2. Memiliki sikap santun dan santun saat mengajukan pertanyaan dan argumentasi. 3. Memiliki dan mengorbankan rasa empati. 4. Memiliki kepedulian terhadap lingkungan. 5. Mampu pendapat secara ilmiah dan kritis. 6. Memiliki sikap berani mengusulkan perbaikan dan bertanggung jawab terhadap usulan, serta 7. Mengembangkan sikap kerjasama, jujur terhadap fakta, disiplin, tekun, dan semangat bekerja. Habis? Ganti belakang. Teks laporan percobaan dapat disajikan dalam bentuk laporan, deskripsi, atau eksplanasi. Ketiga jenis tersebut memiliki kemiripan. Jika diperhatikan dengan seksama, ketiganya memiliki perbedaan dalam penyajiannya. Teks laporan disajikan dengan sistematis seperti karya ilmiah. Teks deskripsi disajikan dengan penggambaran objek secara jelas seolah-olah pembaca mendengar, melihat, dan merasakan objek yang digambarkan. Sementara itu, teks eksplanasi disajikan dengan teks yang menjelaskan proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Pada teks eksplanasi, sebuah peristiwa timbul karena ada peristiwa lain sebelumnya dan peristiwa tersebut mengakibatkan peristiwa yang lain lagi sesudahnya. Iya. Habis? Saya keliling dulu, Dek. 2. Unsur-unsur informasi dalam laporan. Loh, kok ditutupi biar kenal. Ojo ndelek, Cam. Halo guys, ngono lho. Malah ndelek. Berarti sampean nggak ramah kamera. Mboten no panjenengan. Anti kamera. Hanya bisa diam, Pak. Enggak apa-apa diam. Diam. Malu-malu kucing, ada kucing nggak malu, nggak pernah malu.